Yang ini tayang pemotor itu ketemu kembali ada di Yancep ke perumahan ini. Ayo minum. Amin. Iya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin. Dikasih doa keselamatan. Wa ziyadatan fil ilmi. Amin. Jadi di video ini tuh konteksnya ada debt collector mau ngambil motor. Amin. Nah, oke. Karena bayar dia malah baca. Ini adalah salah satu ajaran dari ulama-ulama orang-orang sesat di Indonesia yang semakin lama semakin banyak. Jadi agama di Indonesia itu dijadikan sebagai alat untuk ngebohongin orang lain. Nih misalkan gini ya. Coba ini mah cari di Google sekarang juga. Kalau misalkan orang Cina punya utang, yang dia pikirin bagaimana cara melunasinya, bagaimana cara ngatur duitnya, langsung dia konsultan ke orang yang tukang ngerti uang, dia cari-cari misalkan apa yang bisa dia kerjakan dan sebagainya. Kalau orang Islam diajarinnya, ini adalah doa untuk orang yang berhutang. Baca 3 hari sekali atau 3 kali sehari setiap pagi wirid ini dan itu, insya Allah semua hutang akan lunas. Coba cek di Google sekarang. Doa penghilang hutang itu banyak. Doa penghilang hutang? Iya banyak. Aduh. Itu bahkan di media-media mainstream kayak ya Liputan 6 ya yang mainstream kayak gitu dan dibawakan oleh ustadz-ustadz yang terkenal. Itu saya pengen angkat di YouTube itu karena ini udah sangat keterlaluan gimana agama itu dijadikan sebagai alat untuk konyol-konyolan, untuk ngeprank orang lain gitu. Ini coba aja itu di rumah-rumah ini sudah dapat ijazah wiridnya sekian, insya Allah rezeki lancar, tidak akan banyak hutang dan akan gitu kan? Banyak, coba aja. Bahkan ada yang penontonnya tuh udah jutaan, solawat penolak utang, solawat yang ya ampun nanti dibacakan setiap gini-gini. Saya tuh heran ini laku lagi di Indonesia karena orang Indonesia tuh cupunya tuh udah kelewat batas lah. Jadi ketika mereka mendapatkan informasi itu mereka nggak ngecek. Saya kemarin di YouTube, di short YouTube nemu inilah ajaran dari Imam Syafi'i. Kalau misalkan melakukan aktivitas seksual malam Jumat maka anaknya akan jadi hafid Quran. Itu karena itu. Dan itu kolom komentarnya, subhanallah terima kasih saya baru tahu, subhanallah saya akan mengamalkannya. Pertama itu nggak pernah Imam Syafi'i ngomong kayak gitu. Itu paling juga dari Fathul Izar ya yang kayak gitu lagi ya kitab-kitab yang aneh yang seperti itu. Itu kok jadi cobalah belajar untuk recheck gampang atau cuman di Google apakah Imam Syafi'i mengatakan gitu kan gampang di Google yang kayak gitu. Atau kalau misalkan punya Gemini atau ChatGPT tapi meni langsung makanya saya tuh kesel sama yang jangan sampai terbang gitu Pak Lu. Ya nggak bisa kayak gitu karena Islam dirusak justru oleh penganutnya sendiri. Jadi kalau misalkan mereka punya hutang, pikirin bagaimana caranya mengelola duit. Pikirin bagaimana caranya untuk menyimpan uang. Pikirin bagaimana investasi yang baik. Pikirin berkonsultasi dengan orang-orang yang paham itu. Dan itu adalah bagian dari syariat Islam. Kalau misalkan kalau punya hutang kita malah berdoa begini dan begitu dan sebagainya itu kacau. Karena apa? Karena kita berdoa itu sebenarnya adalah bukti penegasan bahwa kita adalah hamba Allah yang meminta dan permintaan itu harus dilandasi dengan kerja keras yang ada di dunia real, nyata, bukan goib. Itu Islam jadi perdukunan kalau kayak gitu tuh. Apakah ini salah satu yang pembodohan juga Pak Guru? Mana? Makam orang yang dijamin surga dengan makam yang dijamin mendatangkan perkara bid'ah. Lihatlah kenyataan makam sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat sederhana sebagaimana wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kenyataan. Inilah makam dari ahlu bid'ah yang bertentangan dengan wasiat Nabi sallallahu itu Habib tuh, Habib tuh. Ini apakah ini termasuk salah satu pembodohan yang Pak Guru katakan? Enggak, ini enggak pembodohan sih. Kekonyolan? Ini enggak kekonyolan, ini enggak pembodohan. Ini mereka orang-orang pinter yang secara sistematis nyari uang dengan jualan nabi, jualan nasab dan lain sebagainya. Dan itu banyak. Itu kalau misalkan masuk ke situ tuh cancel. Saya pernah baca sebuah penelitian dan sudah saya unggah juga di kanal YouTube saya yang judulnya itu adalah bisnis makam. Itu gede banget. Jadi bisnis makam itu gede banget. Jadi coba gini sederhananya gini lah. Bikin ada tanah kosong. Klaim aja sebagai makam, keramat.
simpan kenceleng di situ, nggak usah ngapa-ngapain, tungguin sebulan itu kencelengnya penuh. Itu gitu. Bahkan Habib-habib di Jakarta tuh, ada Habib misalkan Mbah Priuk. Pertama, Mbah Priuk makamnya tidak di situ, sudah dipindahkan. Kedua, Mbah Priuk itu bukan ulama, bukan penyebar ajaran agama Islam, tapi diwartakan dia penyebar ajaran agama Islam dan diwartakan makamnya di situ dan kencelengnya gede dan karena itu makamnya menjadi sangat mewah. Buku saya dijatuhkan. Ini Arwah Habib. Arwah Habibnya keluar. Ya, ini saya juga nggak apa-apa kalau misalkan mau nantang arwah Habib, karena kalaupun misalkan Habib itu adalah Habib yang benar, maka saya yakin dia akan membenarkan perkataan saya bahwa kita tuh fokus sama kehidupan, bukan fokus sama orang yang sudah meninggal. Kalau fokus pada orang yang sudah meninggal, fokusnya itu adalah pada berdoa untuk kebaikan, keselamatan mereka, tunjukkan rasa hormat kita dan rasa sangat senangnya kita pada mereka, bukan malah si kuburan itu dimewah-mewah kayak gitu. Itu banyak kuburan-kuburan itu udah kayak masjid aja udah semewah kayak gitu. Please lah itu. Dan luar biasanya apa coba? MUI, Majelis Ulama Indonesia, tahu persis bahwa tindakan itu tuh tidak benar, tapi mereka senyap diam. Ini MUI kemana aja coba? Kalau misalkan ada kesesatan-kesesatan di dalam Islam sendiri, mereka bungkam, mereka diam. Ya mungkin gara-gara temannya sendiri atau gimana. Jadi please lah MUI, tahu kan dalilnya, saya yakin lah MUI memang tahu dalilnya. Saya yakin, cuman mereka mau pura-pura aja karena masalahnya yang seperti ini. Tapi kalau misalkan ada influencer yang makan babi pakai bismillah, baru mereka langsung menuntut gitu. Karena tahu itu ya nggak berhijab apa segala rupa gitu. Tapi kemaksiatan yang nyata, yang menistakan agama Islam mereka abaikan. MUI kemana aja. Tapi dengan banyaknya pengikut yang kita tahu bahwa ini tuh nggak benar, apakah dipupuk dari seperti video ini, Pak Guru? Apa? Aduh, iya itu, iya. Semuanya bermula di sini kah? Semuanya bermula di situ. Jadi diajarkan sejak kecil, banyak pesantren-pesantren di Indonesia yang ngaco. Kalau ada murid ketemu sama gurunya atas dasar katanya nyari berkat, atas dasar adab, itu kemudian jalan bebek, tidak boleh berdiri, tidak boleh membelakangi, kemudian itu gak ada dalam Islam yang seperti itu, Baraya. Nabi itu guru utama di antara semua para sahabat. Para sahabat kalau misalkan ketemu Nabi itu nggak ada yang jalan bebek, nggak ada yang terus membelakangi. Yang ada itu adalah Nabi tidak pernah membelakangi para sahabatnya. Jadi pas diajak ngobrol, Nabi di belakang langsung menghadap. Itu adab Nabi. Artinya apa? Si guru itu yang justru malah menunjukkan adab yang baik kepada murid-muridnya. Tapi muridnya nggak pernah kelihatan kayak gitu juga. Gitu, biasa-biasa aja, setara. Islam itu egaliter. Tapi ini atas nama adab coba. Dalilnya di mana? Gak ada, ngarang, mereka sendiri tuh ngarang. Jadi bisnis yang paling menyenangkan di dunia saat ini itu adalah bisnis agama. Jadi itu Timothy Ronald tuh abaikan dulu, Raymond Chin itu abaikan dulu, Pak Win itu abaikan dulu, itu Pak Lekong Heng itu Lokeng Hong itu abaikan dulu. Karena mereka mengatakan bisnis terbaik adalah ini, investasi terbaik. Enggak, investasi dan bisnis terbaik di Indonesia itu adalah jualan agama. Kita bahkan gak usah mengeluarkan sesuatu yang mahal untuk modal gitu, nggak usah effort gimana-gimana, beli aja garam di ini, terus pasar, terus tulisin garam Rukiah, udah langsung lakunya berapa kali lipat gitu, ribuan kali lipat, sesimpel itu. Terus ini nih sendal, beli sendal terus jelek-jelek itu sebutin ini adalah sendal dari Nabi, itu langsung rebutan. Ya itu. Nah sekali lagi saya nanya, ini MUI kemana aja? Ini Majelis Ulama beneran atau ya yang kayak gitu? Kenapa hal-hal yang seperti ini tuh diabaikan sama mereka tuh?